Salawat dan salam selalu kita curahkan keharibaan junjungan alam baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikut dari awal hingga akhir zaman. Dan sekali lagi kita mohon pertolongan Allah dengan segala kulu ansurullah minallah. Jadi segalanya semuanya pertolongan itu dari Allah. Oleh karenanya buat kita semua, kita bersyukur kepada Allah. Tiada lain yang kita harapkan segala keridhaan Allah, segala nikmat Allah yang Allah melimpah ruahkan buat kita semua, yang insya Allah menjadi bagian yang kita harapkan, yang kita dambakan. Hadirin sekalian, ada pepatah yang mengatakan nggak ada rotan akar pun berguna. Ini bagian yang ingin saya sampaikan kepada seluruh jamaah sekalian. Kenapa hal ini menjadi bagian penting buat saya mengisi? Karena saya tidak mau nanti apa yang saya punya digugat nanti di padang mahsyar. Semata-mata saya ingin menyampaikan baliguni walau ayah. Jangan sampai nanti cucu kita, generasi kita saya dituntut. Bapak-bapak juga demikian. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Siapapun akan dimintakan pertanggungan jawabannya oleh Allah, termasuk yang punya ilmu, yang punya rezeki apapun itu. Jadi sekali lagi semoga kita menjadikan bagian yang terbebas dari semuanya, apalagi terkait perangkap iblis. Ini sebenarnya judul ini menjadi bagian, ini baru bab 1. Kenapa demikian? Hal ini terkait dengan Allah mengirimkan kepada kita semuanya yang Allah katakan begini, yang Allah jadikan yaitu khalaqal insana fi ahsani takwim. Nah ini Allah menciptakan kita dengan segala semua kesempurnaannya. Apa itu? Sudah menciptakan, sudah memberikan segala fasilitas dari mulai bimbingan, tuntunan dan lain sebagainya. Sampai-sampai Allah memberikan yang tidak kita duga, yang gak pernah kita minta, salah satu angin bagian. Itu satu. Yang kedua, begitu banyak sampai Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Allah, kalau engkau akan menulis semua yang aku punya tentang ilmuku, sebanyak apapun engkau tidak mungkin bisa menuliskannya. Ini hadirin sekalian, kenapa hal ini menjadi bagian yang penting buat kita semua? Jadi salah satunya, kalau esensinya kita bisa membentuk hati kita, membentuk yang, kalau saya ingat apa yang disampaikan khotib khutbah waktu sholat Idul Fitri adalah qalbun salim, hati yang terjaga, hati yang terbimbing. Ini menjadi bagian. Jadi kalau qalbun salim yang dikatakan qad aflahal mu'minun. Jadi hati yang bersih, hati yang terjaga itu paling esensi sekali. Karena apa? Hati yang terjaga tidak mungkin akan dirasuki oleh yang namanya pasukan iblis. Pasti Allah garansi tentang keikhlasan ini. Jadi kalau seandainya kita sudah ikhlas, yang Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddina hunafa'a. Jadi kalau kita esensi yang namanya ikhlas, ini yang menjadi bagian. Allah menggaransi yang dikatakan
yaitu qalbun salim, hati yang sehat, hati yang bersih, yang terjaga dari segala noda. Ini. Jadi makhluk yang diciptakan oleh Allah, semua paketnya sudah pasti komplit, termasuk godaan, ujian, cobaan, dan masih banyak lagi, sampai-sampai yang dikatakan oleh Allah khairun, dikatakan khairun wal hasanatun, itu adalah ujian. Kenapa demikian? Karena memang ini kalau kita tidak, ini terkait manajemennya Allah paling sempurna. Coba, kenapa yang saya katakan demikian? Siapa yang yakin kalau kita akan duduk di sini bersimpuh? Siapa yang yakin kalau hari ini kita bisa berserah diri kepada Allah semata-mata karena mengikuti perintah Allah? Kalau bukan bimbingan Allah tidak mungkin. Kalau bukan petunjuk Allah kita tidak mungkin. Semuanya ini kembali kepada Allah. Oleh karenanya Allah ingatkan buat kita, yaitu agar kita bersyukur, agar kita tidak kufur itu. Jadi tahu berterima kasih kepada Allah. Mohon maaf, ini keadaan yang tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa dirubah. Ini kehendak Allah, mudah-mudahan ini bisa. Jadi hadirin sekalian, saya lanjutkan. Ada dibagi di sini, nanti ada bagian-bagian. Mohon maaf, ini ada yang saya tandain merah, cuman nggak kelihatan, jadi saya bacakan saja. Wa iza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi miwal. Apabila Allah mendaki keburukan bagi suatu kaum, maka tidak ada dapat membatalkannya. Begitupun sebaliknya. Dan mereka tidak mempunyai pelindung selain Allah. Ini hadirin sekalian. Jadi kita ini mendapatkan petunjuk semata-mata karena kehendak Allah. Maka dikatakan, yang sering saya sampaikan, Allah menghendaki kita kumpul di sini semua. Kalimatnya adalah pujian, kalimatnya adalah ikhlas. Jadi kalau orang ikhlas digaransi oleh Allah tidak akan mendapatkan cobaan, tidak akan mendapatkan ujian, tapi ujiannya beda. Ada lagi ujiannya. Iblis nggak nyerah. Iblis tidak nyerah, Bapak Ibu hadirin sekalian. Kenapa? Sekarang kita sudah taat, sudah patuh, sudah semuanya melaksanakan perintah Allah. Apa yang Allah uji? Iblis cuma bisikin, hebat ya. Tuh. Dibilang hebat kita. Terus timbul dah rasanya kita, iya ya, saya memang hebat bila dibandingkan dengan yang lain. Tuh, keluar hati kita yang seperti itu. Iblis cuma bisikan, hebat ya. Tuh. Jadi kalau Allah sudah menyatakan buat diri kita ini bagian yang dibimbing, yang dituntun, makanya Allah kasih jalan. Allah kasih jalan salah satunya apa? Kita diminta oleh Allah suruh sering berzikir tentang keutamaan yang Allah berikan buat kita semua. Apa itu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu satu. Yang kedua, kita minta ya musarriful qulub sarif qulubana ala taatik. Tuh. Kita minta bimbingan itu, minta dimakomkan, minta dibakokan, minta dikekalkan. Itu yang kita mohon kepada Allah. Sehingga kita tidak terpengaruh. Karena kalau di sini dikatakan, inilah jalanku. Aku mengajak kepada kalian tentang pemahaman. Dan orang-orang yang mengikutiku dan yang maha tinggi Allah dari segala sekutu. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Tuh. Kita tidak boleh musyrik, Quran surah Yusuf. Jadi
Allah menciptakan ciptaannya ini tidak sia-sia, akan dimintakan pertanggungan jawabannya oleh kita. Oleh karenanya buat kita adalah golongan yang celaka, golongan yang dikatakan yaitu alladzi yukadzibu biddin. Ini yang paling kita sudah melaksanakan, tapi termasuk juga disortir sama Allah, dipilih oleh Allah, yaitu bisa-bisa termasuk kita golongan yang mukadzibu biddin. Ini hati-hati. Selanjutnya apa yang kita mesti jaga? Hati kita, agar kita selalu tersambung, connect 24 jam. Kembali kepada hal ini, kenapa? Karena pertanyaan Allah menganugerahkan yaitu hati, pendengaran, penglihatan, dan seluruh anggota yang Allah jadikan akan dimintakan pertanggungan jawabannya oleh Allah. Kenapa demikian? Karena seluruh anggota kita, kalau kita tidak syukuri, salah satu kenikmatan itu akan hilang. Sekarang coba kita bersyukur kepada Allah untuk diri kita saja. Pada saat tadi bangun, ya Allah saya bersyukur dengan Engkau mengembalikan ruh saya. Ya kan? Kita membaca alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Allah kembalikan nyawa kita. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberikan kesempatan kepada saya untuk makin taat, makin kuat, makin ikhlas beribadahnya. Itu satu. Yang kedua, alhamdulillah ya Allah, saya tidur bangun fresh. Tuh. Alhamdulillah ya Allah, kita melebar sedikit, tidak ada kehilangan satu utuh daripada anggota tubuh kita. Ada tapi tidak berguna, entah kita stroke atau tangan nggak bisa bergerak dan lain sebagainya. Maka salah satunya sebagai tanda syukur, jangan lupa, makanya diperintahkan kita untuk melaksanakan apa? Sholat duha. Itu bentuk syukur kita. Padahal kalau kita, makanya pantas Allah mengatakan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kenapa demikian? Coba diri kita syukurin, istri kita syukurin, anak kita syukurin, rumah kita syukurin, kendaraan kita syukurin, semuanya kullu nikmat minallah, kullu nikmatu minallah. Ini jadi dengan segala konsekuensinya, ya Allah, luar biasa Engkau ya Allah, Engkau maha segalanya, yang telah mengirimkan, menitipkan istri kepada saya, yang masih peduli. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau masih percayakan kepada saya memberikan rezeki. Ya Allah, saya alhamdulillah syukur masih bisa menginfakkan rezeki saya kepada yang membutuhkan. Tuh, banyak posisi kita bersyukur. Makanya saya termasuk juga nggak tahu nih kepada Pak Muhtar, dia berdoa dimulai apa? Saya kagum. Termasuk ini bagian yang dikatakan oleh Rasulullah, sering disampaikan oleh guru kita Pak Haji Suyatin, membaca selalu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Padahal bukan Rasulullah, ya kan? Itu bukan Rasulullah. Ada ya orang terlambat membaca doa itu gitu loh. Malaikat 32 malaikat ngejemput. Nah ini Pak Muhtar memulai dengan Allahu Akbar kabira. Tuh. Jadi kalau kita kaitkan lagi terkait dengan pujian, terkait dengan amalan kita, hendaknya, makanya ini bagian yang perlu kita pelajari. Kenapa demikian? Kalau kita tidak bisa berdoa sebanyak mungkin, kita balas doanya Allah. Apa dikatakan? Kalau kalimat tasmi', Bapak tahu kalimat tasmi', Pak, Bu? Siapa yang tahu? Kalimat tasmi' pada saat kita membacakan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ya kan?
Itu makmum. Kalau seandainya kita mau dilanjutkan Rabbana walakal ham mil as-samawati wal ard, ya kan, hanifa minas samawati wal ard. Jadi kita menyampaikan pujian sama Allah, ya kan, sepenuh langit sepenuh bumi, min sayyin ba'du, dan sebanyak lagi setelah itu. Nah sekarang bagaimana kalau kita menyimak yang doa disampaikan oleh, dimulai dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini pujian bagus, saya setuju ini. Kenapa demikian? Karena kita untuk membalas kebaikan Allah hendaknya sebanyak-banyaknya. Kenapa? Kalimat Al-Quran yang terkait pasabih itu segala pujian. Jadi semua, maka semuanya bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakdis dan lain sebagainya. Ini hadirin sekalian. Jadi sekali lagi, tentang kita bersyukur kepada Allah adalah apa? Ini menjadi bagian yang perlu kita jadikan ketaatan kita kepadanya, mengikuti jalannya, mengenal dengan sesuai petunjuknya tanpa menyimpang darinya, telah memenuhi rasa syukurnya atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita, menggunakan untuk meraih keridhaan Allah. Tapi siapapun yang menggunakan untuk keinginan hawa nafsunya, ini makanya pagar-pagernya, Bu, istilahnya rem-remnya, kalau kendaraan sinyalnya, detektornya, atau juga apa istilahnya itu, detektor, sinyal, terus kalau kendaraan itu kita, jadi kalau mau mundur sebelum sampai sudah ada alatnya, udah bunyi. Kira-kira itu yang mesti kita lakukan. Kenapa yang saya bilang? Pertama, kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah suci itu. Yang dilanjutkan oleh Allah ditegaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. Allah katakan begini, dikatakan fitratullahi alan nasi, fitrahnya Allah kepada manusia itu tidak berubah, dinul qayyim, jadi agama yang lurus itu. Jadi kalau kita mau ada penyimpangan, kita sadar. Kenapa demikian? Ya kalau saya suka ngobrol gitu kan, Pak saya begini, nah itu udah ada penyimpangan. Pak saya begini, yang artinya kalau Allah katakan ini yang diilhami dalam surat As-Sam, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, berarti kita dominan. Kalau kita mengikuti nafsu, kita dibisikin oleh iblis, udah dapat belum tuh gitu. Padahal istri kita mengharapkan, boleh dicoba deh yang kayak gitu. Ini hadirin sekalian, jadi hendaknya buat kita sadar diri, kita mesti tahu diri tentang ujian yang Allah berikan. Apa yang dikatakan? Innas sam'a wal basara fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya dimintakan pertanggungan jawabannya. Kenapa demikian? Salah satunya Allah ingatkan dalam surat Al-A'raf. Apa dikatakan? Diberikan apa sam'a, dikadikan pendengaran ini tidak digunakan dengan baik. Dikasih penglihatan tidak digunakan dengan sebenarnya. Dikasih hati tidak memperhatikan tentang kebesaran Allah. Apa yang Allah katakan? Yaitu balhum adol. Jadi serendah-rendahnya kita setelah diciptakan oleh Allah. Makanya
dikatakan begini, inna sam'a wal basara fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini satu. Yang kedua Allah katakan, huwallazi fa'ansa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Tuh, dalam surat Al-Mulk. Sekarang coba bersyukurnya kita pada saat kita bangun tidur, pernah nggak kita mengucapkan syukur kepada Allah? Kenapa demikian? Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mengancamkan, apakah kamu aman merasa tidur malam hari ini? Dikatakan, a'amintu man fis sama'i ayyahsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur am amintum ayyursil alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nazir. Tuh. Jadi nanti Allah akan ngancam kita, apa kamu sudah aman tidur begitu aja. Itu satu. Yang kedua, di akhirnya dikatakan, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran fama ya'tikum bima'in ma'in. Apakah kamu menyangka merasa aman kalau air yang ada di kita, tahu-tahu kerannya bocor, Pak Tri kagak tahu, Pak Muhtar juga kagak tahu, tahu-tahu kering, ya kan? Kita ngamuk. Coba, itu perkara air, atau juga panasnya kita. Makanya segala sesuatu kita cara berdoa kita belajar dari Pak Muhtar. Saya nggak tahu cara belajarnya gimana. Maksud saya gini, ya Allah, ya kan? Saya berdoa menginginkan apa yang Engkau tahu, apa yang Engkau hitung, saya tidak menghitungnya ya Allah. Engkau Maha tahu, sampaikan permohonan saya yang paling banyak sesuai dengan yang Engkau telah berikan kepada kami. Tuh. Jadi insya Allah bagian itu sendiri pahala kita nyampe tuh banyaknya itu. Karena kita nggak bisa menghitung kalimat Allah. Makanya kita sampaikan waktu kita sholat, Allahu Akbar kabira. Allah maha sempurna, kita puji Allah dengan maha besar kesempurnanya. Walhamdulillahi katsira, dengan pujian yang gak terbatas yang saya sampaikan kepadamu ya Allah. Walhamdulillahi katsira wa subhana, maha suci Engkau ya Allah, yang tidak ada batas waktu, siang malam sampai kapanpun. Hibukrata wa asila. Ya Allah, saya hadapkan nawaitu saya, wajah saya di hadapanmu ya Allah. Saya melapor hari ini, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu kapanpun saya melaksanakan ini ya Allah, semata-mata mencari ridhomu ya Allah. Ini. Jadi kita sampaikan pujian itu hanya milik Allah. Makanya di sini kita tidak terpengaruh dengan bisikan setan. Ada yang sampai gini ke saya. Kalau saya ngobrol di situ bilang begini, entar aja, tuh kata iblis itu. Entar aja, kita ngikut anehnya. Entar aja, baru aja. Benar apa benar Bu? Pak, baru aja. Tuh, tanggung itu kerjaannya. Tuh, nanti masaknya angus. Tuh. Padahal dikatakan as-sholatu ala waktiha. Sholat itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Makanya bagian yang orang dicintai oleh Allah adalah orang yang sholat pada saat terdengar azan. Emang dipanggil sama Allah itu bukan apa? Kalimat-kalimat thayyibah, sangat luar biasa. Makanya kalau kita kaitkan ini yang sudah sepuh banyak banget di sini, yang masih sedengan dan juga masih anak-anak banyak. Kenapa kita diminta sama Allah melalui hadis Rasulullah, ittaqillah bimar'atun, takutlah engkau kepada wanita. Tuh, kita bapak-bapak kalau bapak baca hadis itu disuruh bertakwa, disuruh sadar
disuruh sayangin istri kita karena apa? Ibu tahu diciptakan dari apa, Bu? Bu? Ibu diciptakan dari tulang yang bengkok, tulang rusuk. Kalau dilurusin patah enggak? Makanya kalau bulan haji itu dibacokin memang bengkok, Bu. Ini kalau ibu dilurusin patah, diingetin. Ibu-ibu ahli sejarah yang nggak pernah dipikirkan oleh bapak-bapak terulang 10 tahun yang lalu tuh. Demikian dahsyatnya, makanya Allah katakan dalam surat An-Nisa, asiruhunna bil ma'ruf. Layani pasanganmu, layani istrimu, layani keluargamu itu dengan baik. Kalau engkau enggak mendapatkan, sabar. Jadi kalau ibu-ibu lagi marah, biarin aja. Karena apa? Memang di situnya udah tenang aja, ntar juga dia diam sendiri gitu kan. Kita jangan timpalin. Karena apa? Kata Allah, sesuatu yang enggak kamu senangin, bersabarlah. Karena disitulah banyaknya kenikmatan yang belum Allah kasih tahu kepada kita, pada bapak-bapak tuh. Itu cara Allah menenangkan, makanya kita ikhlas, makanya kita ridho. Alhamdulillah, ini pasangannya pasangan romantis semua nih. Iya kan? Romantis yang udah nggak banyak gadis lagi, banyak nenek-nenek semua di sini. Ini jadi kita bersyukur sama Allah. Allah berikan pasangan kepada kita. Itu satu. Yang kedua, generasi kita sudah tambah. Anak kita, cucu kita. Makanya saya bilang di sini sudah ada level 4. Sudah punya ada buyut. Di mana lagi kita bersyukurnya? Ternyata anak kita diberikan rezeki oleh Allah. Dulu kita mau bayar uang muka. Kalau orang Betawi bilang susah beeng itu, susah banget. Ini, jadi sekarang kita bersyukur kepada Allah. Apa yang dikatakan? Ala wa innal jasadu, nih yang perlu kita jaga. Ini kita perhatikan oleh hadis Rasul. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Iza solahat solahal jasadu kullu. Wa iza fasadat jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Ini, Bu. Jadi kalau hati ini mulus, hati ini bersih, hati ini baik, pasti baik semuanya. Makanya kalau ibu-ibu ada geremet-geremet, ada nggak seneng, omongin, jangan ditahan. Tahu ibu bisul, kalau habis nyusul, bener, Bu. Makanya jangan disebut bisul. Udah dikasih sakit sama Allah, kalau dibilang bisul habis sakit nyusul. Jadi buat kita biasanya ibu-ibu marah nggak sekali, terus aja kayak pelornya banyak banget. Kalau bapak-bapak masih tahan, udahlah memang biarin kayak gitu. Nah ini, jadi kenapa hal ini demikian? Sungguh, jadi disampaikan oleh Imam Al-Bukhari tentang karena setiap gembala bertanggung jawab atas kawanannya. Ini hadirin sekalian. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa di sini inna ibadi laisa laka alaihim sultanan illa manittaba'aka wal ghawin. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa kepada hamba-hambaku kecuali orang yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Jadi iblis itu yang didapetin orang yang ngikutin. Makanya dikatakan fa'ansahum anfusahum, orang yang lalai, orang yang teledor, orang yang gak inget sama Allah. Kalau kita yang inget sama Allah, makanya sering saya sampaikan, sebenarnya saya ogah nyampein kepada ibu bapak sekalian, karena insya Allah bagiannya sudah soleh. Tapi kalau nggak disampaikan, di mana bapak ibu dapat ilmu yang disampaikan nanti kepada orang, disampaikan balighuni walau ayah. Ini bagian penting. Karena hubungan mata rantai memisahkan hamba dari setan,
pencapaian mengarah pada realisasi kedudukan sebagai hamba Tuhan semesta alam. Jadi keikhlasan dalam bertindak dan keyakinan teguh sangatlah penting ketika hati dipenuhi dengan pengabdian dan ketaatan. Ia termasuk golongan yang dekat kepada Allah, termasuk dalam pengecualian. Nah, ini siapa? Ila ibadi minhum mukhlisin. Ini yang Allah inginkan buat kita. Iblis itu nggak bakal mampu, nggak bisa Allah kasih tiketnya buat kita sebagai orang yang ikhlas. Makanya yang bisa digodain keikhlasan kita tadi yang saya bilang, riya, iya kan, ujub, merasa bangga diri, merasa hebat. Bapak atau siapapun yang jadi donatur, dermawan, atau yang namanya siapapun jadi orang yang baik rezekinya, hebat ya Bapak itu. Nah, akhirnya apa? Makanya antara boleh dan tidak disampaikan, dan ini menjadi bagian yang banyak pertanyaan. Kalau saya mengatakan hal ini wajar, perlu disampaikan. Karena apa? Kalau tidak disampaikan, pertanggungan jawabannya di mana? Itu satu. Pertanggungan jawab diri kepada Allah dan semuanya. Kalau kita buat mencapai keikhlasan itu nggak terpengaruh, yang sudah kita berikan ini semata-mata memang haknya kita, mesti kita sampaikan. Makanya itu menjadi baqiyatus sholih, amal yang kekal pasti buat kita. Jadi karena rahmatnya, karena anugerahnya, kita menghindari dari penyakit dan gangguan hati, bisikan setan dan musuh-musuhnya. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Disuruh kita memulai sesuatu, jika kita disuruh fasta'iz billah. Ini hadirin sekalian, kita disuruh membaca ta'awuz. Makanya dikasih petunjuk lagi sama Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbil malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Tuh, Allah ngasih petunjuk lagi. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang kita minta perlindungan kepada Allah, kepada yang rajanya manusia, kita berdoa lagi kepada Allah, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, dan seterusnya. Apakah di situ cukup? Belum, masih banyak lagi doa-doa yang dikatakan a'udzubillahi min hamazatis syayatin. Tuh, ada lagi. Jadi kalau kita gali, insya Allah hati kita, makanya buat kita untuk mengingat kepada Allah ini. Jadi hati kita mesti sehat. Jangan sampai hati kita nih yang mati. Hati ini kalau mati sudah keras, mau diapain aja selain taubat, selain minta ampun, selain kita banyak istighfar. Orang kita aja yang hatinya sehat masih digonjang-ganjing, apalagi hati yang mati. Yang kita khawatirin seluruhnya kita ini termasuk bagian antara yang posisi sehat dan sakit. Posisi sehat sakit. Kalau kita posisi kita sehat, waktunya benar, tapi pada saat kita sakit, yang tadi saya bilang antar aja dulu baru juga azan. Tuh, hati yang sehat adalah hati yang terselamatkan. Artinya hati yang terjaga, yang terlindungi, terhindar dari segala gangguan yang merusak hati tersebut. Dan hanya mereka datang kepada Allah dengan hati yang sehat akan diselamatkan. Dikatakan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Tuh. Jadi Asy-Syu'ara surah 26 ayat 88-89 ini. Jadi kalau kita hati bersih, ikhlas, semata-mata kita di sini adalah berarti sehat.
digunakan karena sifat-sifatnya yang tinggi, yang mulia. Hati yang sehat adalah yang berpengetahuan dan berkuasa. Yang sehat merupakan kebalikan dari hati yang sakit-sakitan. Ini hadirin sekalian. Kalau hati yang sehat adalah kita mencintai karena Allah, kita berbuat karena Allah, kita takut karena Allah, kita semua melakukan semata-mata karena Allah. Tidak ada yang namanya backing manusia, tidak ada perlindungan kita selain innallaha waliyul ladzina amanu. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah hanya itu. Jika ia mencintai, mencintai karena Allah. Dia memberi, memberi karena Allah. Jika menahan, ia menahan karena Allah. Ini belum cukup sampai terbebas dari tunduk dan menghakimi siapapun. Rasulullah harus dengan teguh mengabdikan hatinya, mengikuti, meneladani beliau semata. Jadi kadang-kadang buat kita perkataan mohon maaf. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kita ditempatkan di sisi yang mulia, ditempatkan kita bertetangga dengan kerukunan, dengan kemesraan gitu. Kan nggak ada, walaupun ada juga kita anggap di lingkungan kita ini sebagai kelilipan gitu. Kita masih jaga bersama. Kalau ada masalah enggak gerasa-gerusu. Yang gerasa-gerusu kalau sesuatu yang positif yang menjadi bagian yang perlu kita kerjakan. Salah satunya membangun masjid ini. Yuk, blok. Jadi ini masjid. Tapi kalau yang disuruh berbuat kebajikan, udah sami'na wa ata'na. Ini hadirin sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayallah wa rasulah wattaqullah. Wahai orang yang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, bertakwalah kepadanya. Maksudnya di sini kita begini, jangan sampai satu saat kita sok pinter, sok ngedulin Allah, jangan. Ini kadang-kadang makanya mohon maaf, kalau seandainya kita ada yang nggak tahu, jangan kita jawab dengan akal kita. Ini karena takut akal itu dipengaruhi oleh iblis. Takut dipengaruhi oleh bisikan-bisikan, orang ini nggak ngerti, saya jawab aja. Jangan. Ini hadirin sekalian, hendaknya kita belajar. Nah, beberapa ulama salaf berkata tidak ada perbuatan sekecil apapun yang tidak menimbulkan dua pertanyaan. Mengapa? Bagaimana? Artinya, mengapa kamu melakukan sholat? Bagaimana caranya kamu mesti melakukan? Nah, ini mesti ada panduan. Makanya pertanyaan ini sendiri barangkali menjadi satu komitmen dalam arti segala sesuatu yang mau kita lakukan. Contoh, apakah ada tuntunannya? Apakah ada dasarnya? Bagaimana cara melaksanakannya? Ini terkait yang tadi disampaikan buat kita. Pertanyaan pertama adalah tentang alasan itu dan penyebabnya. Apakah untuk mendapatkan keuntungan langsung? Nah, ini jangan sampai ini sifatnya terkena duniawi. Kalau kita melakukan karena petunjuk Allah, itu insya Allah akan mendapatkan ridhonya. Jadi kalau kita melaksanakan nggak tahu cara melaksanakannya, terkait ini. Jadi jangan sampai kita melakukan sholat tapi kita tidak tahu apakah kamu melakukan perbuatan ini demi Allah ataukah keuntungan buat diri sendiri. Ini pertanyaan yang perlu kita menjadikan saringan buat kita. Pertanyaan kedua berkaitan dengan mengikuti Rasulullah dalam ibadah, artinya apakah ibadah itu sudah sesuai dengan ditetapkan melalui contoh Rasulullah yang Rasulullah katakan dalam Al-Quran, fattabi'uni. Ini hadirin sekalian. Jadi tadi pertanyaan itu sendiri tentang keikhlasan. Jadi kalau kita melakukan semata-mata karena Allah, ini tentang keikhlasan. Tapi kalau kita mau melalui pertanyaan yang kedua tadi, kita berbuat karena tidak ada bimbingan, tidak ada tuntunan,
kita kemauan diri kita sendiri, pengen dipuji, pengen dihormatin. Ini yang perlu kita jaga. Karena Allah yang Maha Tinggi tidak menerima perbuatan tanpa keduanya. Cara menjawab pertanyaan adalah melalui keikhlasan yang murni. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi sekali lagi hadirin sekalian, hati yang mati, jenis hati yang mati kebalikannya, yaitu dia mengikuti hawa nafsunya, enggak dipikir masalah agama, pokoknya gua seneng, yang penting gua dapat urusan belakangan. Tuh hati yang mati. Apakah ada? Banyak. Kita ingetin, sok lo, iya kan? Dijawabnya begitu, karena sudah hatinya tertutup. Makanya ghisawatu walahum azabun azim. Tuh, awas. Ini hadirin sekalian. Jadi sekali lagi buat kita jangan sampai hati kita ini tertutup. Keinginan adalah pimpinannya. Nafsu adalah penuntunnya. Ketidaktahuan adalah kemudinya. Dan kelalaian adalah kendaraannya. Ini paket yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan sampai hawa nafsu kita itu sebagai tindak tanduk pimpinan kita. Karena kita nggak ada filter. Kalau kita filter yang kita tahan, yang Allah bilangkan pada saat kita melakukan satu kejahatan, itu filter kita sekali pertama ya. Terus yang kedua saya katakan tadi, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Apakah kita menggunakan fujur atau takwa? Kalau kita takwa, ini hilang semua nih. Tuh, ini hilang karena kita terbimbing, tertuntun, semuanya kayak petunjuk Allah. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ibarat kendaraan, sensornya udah nggak ada, iya kan? Terus yang bunyi apa? Sebagai monitoringnya kita sudah mendekat, nggak ada, udah ditabrak terus, mobil kita rusak, depan mundur maju kena. Oleh karenanya buat jamaah sekalian, inilah nafsu yang membuatnya buta terhadap segala sesuatu kecuali kebohongan. Ini hadirin sekalian. Jadi jangan sampai diri kita yang sudah menjadi sempurna karena Ramadan, diri kita menjadi baik karena Ramadan, diri kita yang menjadi tertolong karena Ramadan, patuh, taat semuanya, sampai kita duduk bersimpuh di sini semata-mata pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa. Oleh karenanya mari kita mohon kepada Allah, semoga diri kita ini dikekalkan, diri kita diistiqomahkan, diri kita disempurnakan. Insya Allah, Allah janjikan buat kita semua. Yang pasti buat kita kalau istiqomah dikatakan imanan ala imanihim. Tuh, janji Allah dalam surat Al-Fat. Jadi Allah akan menambahkan keimanan, Allah akan menyempurnakan keimanan kita kalau kita makin terjaga, kalau kita makin berlindung kepada Allah. Untuk itu mari sama-sama kita bermohon kepada Allah, semoga diri kita terjaga, anak kita terjaga, keluarga kita terjaga, semua yang kita miliki termasuk tetangga, lingkungan ini dijaga oleh Allah, sehingga kita semuanya bisa menikmati tentang kebersamaan kita. Kita tidak peduli siapapun dari mereka, beragama pun dari mereka, pada saat dia butuh minta pertolongan kita, kita lakonin itu. Jadi kalau kita yang tadi ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak hadirin sekalian adalah apa? Ada bimbingan tuntunan yang saya bisa dapat tangkap dari Pak Muhtar adalah cara kita memohon. Jadi kita gini, kalau guru kita Pak Haji Hasan bisa dikatakan Bismillahi tamat li kalimati Rabbi. Tuh. Jadi kita mohon kepada Allah dengan menyebut tentang kesempurnaan kalimat-kalimat Allah,
fil bahri, dengan tulisan-tulisan yang Allah katakan itu dalam surat 109, surat Al-Kahfi. Itu nanti insya Allah saya akan buat. Jadi kita berdoa di situ, enggak usah ya Allah saya bersyukur dengan kalimat ini, kalimat itu, enggak. Ya Allah saya bersyukur dengan seluruh kalimat yang kau tuliskan, yang tidak mungkin saya tuliskan, yang tidak bisa ranting ini seluruh pohon, yang ditambah lagi cairan, itu kita akan minta kepada Allah. Semoga dengan kita menyampaikan itu, Allah Maha Tahu, Allah Maha Sempurna. Makanya pahalanya kita insya Allah, yang Allah katakan apa? Yang dikatakan ghairu mamnun. Jadi nggak ada batasnya. Makanya kalau buat kita, kalau dikatakan nih, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa maghfiratu wa ajrun kabir, tuh pahalanya udah bagaimana, gede banget gitu. Ini hadirin sekalian, mari sama-sama kita bermohon kepada Allah, semoga waktu kita di sini, yaitu insya Allah menjadikan buat kelanjutan iktikaf kita. Kita sudah seminggu lewat, sudah 8 hari sekarang ini, dan saya hanya mengingatkan terutama diri saya sendiri dan juga seluruh jamaah sekalian, bulan Syawal jangan terlewatkan, yaitu tentang puasa kesempurnaan buat kita, supaya kita bisa mencapai 1 tahun puasa ini. Jadi sekali lagi saya menghimbau, jadi puasa Syawal itu nggak bisa dikerjakan di bulan lain selain bulan Syawal. Sekarang baru tanggal 8, masih ada kesempatan lagi kita 21 hari, jadi mesti kita laksanakan. Terus ditanya, Pak, kalau saya belum bayar puasa wajib bagaimana? Puasa wajib itu yang kita hutang rentannya banyak sampai nanti bulan Sya'ban. Tapi setidaknya kita melaksanakan Syawal yang waktunya terbatas, mau dipakai Senin Kemis, ya kan masih ada 3 minggu nih, Senin Kemis, insya Allah tuh, ya kan sampai diniatin. Atau juga kita yaumil bid 3 hari itu kita jemput, atau 4 hari dari 13, 14, 15, 16, ya kan yaumil bid itu boleh. Yang penting posisinya masih bulan Syawal, ya. Barangkali di sini mau ada pertanyaan, silahkan. Kalau masih ada yang mau bertanya, Ibu, Bapak, kalau enggak kita tutup dengan doa. Mau ada yang bertanya barangkali? Saya kira mudah-mudahan dengan apapun yang kita dapatkan semata-mata supaya hati kita ini biar apa? Biar ingat kepada Allah, kontak dengan Allah, dengan tersambung dengan Allah, connect dengan Allah. Karena jangan sampai Allah pertanyakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab alladzina yazkuruna. Kita duduk nggak ingat Allah, berdiri nggak ingat Allah, berbaring nggak ingat Allah, nanti Allah akan tutup hati kita itu. Ini hadirin sekalian, ila hadiniyah wali kita Mustafa sallallahu alaihi wasallam liridha ila al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa junub, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Azim, ampuni dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Mereka lah yang bisa mendidik kami, yang telah menuntun kami sehingga kami taat patuh kepadamu ya Allah. Berikan pahala yang berlipat ganda untuk orang tua kami, untuk mertua kami ya Allah, karena telah memberikan pasangan kepada kami, pasangan yang sempurna ya Allah. Berikan pahala yang berlipat ganda untuk mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan keturunan kami keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, jadikan generasi kami ya Allah generasi yang menjadi salah satu pemimpin di masa yang akan datang ya Allah. Ya Allah, jadikan keselamatan kami, kehidupan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, bimbing kami ya Allah, karena kami sebagai manusia yang lemah, manusia yang perlu pelindungan darimu ya Allah. Ya Allah, jadikan keselamatan kepada kami, keselamatan kepada pasangan kami, keselamatan kepada keturunan kami ya Allah. Ya Allah, himpun kami ya Allah di padang mahsyar kamu dengan perlindunganmu ya Allah. Ya Allah, berikan keridhaan kepada kami, kumpulkan kami, seluruh keluarga kami, keturunan kami, kepada jamaah seluruhnya ya Allah. Ingatkan kepada diri kami ya Allah, agar kami saling berbagi, saling menolong ya Allah. Bila di antara seluruh jamaah ini ya Allah, yang hadir maupun yang tak hadir, tidak termasuk dari golongan, kami akan memohon pertolonganmu ya Allah untuk diselamatkan memasuki surgamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa kami, kabulkan permintaan kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak bisa menyebut dengan segala yang telah Engkau katakan kepada kami ya Allah. Kami tidak mungkin bisa akan menghitung nikmat-Mu ya Allah. Hanya Engkau yang mampu menghitungnya ya Allah. Kami mengharapkan dengan segala kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami, berikan kami keridhaan sesuai dengan ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau menuliskan kalimat-kalimat thayyibah kepada kami. Sebanyak kalimat thayyibah yang Engkau kehendaki ya Allah, ingin kami sampaikan kepadamu ya Allah, dengan pengetahuan kami yang terbatas ini ya Allah. Jadikan pahala yang berlipat ganda buat kami ya Allah. Jadikan sebagai persaksian kami nanti di yaumil mahsyar nanti ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menyadari dengan kelemahan kami, dengan kealfaan kami ya Allah. Untuk itu kami mohon dimaafkan dengan segala kesalahan kami. Kalau Engkau tidak memaafkan kami ya Allah, kami menjadi golongan orang-orang yang merugi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, selama ini Engkau telah memberikan kebaikan kami ya Allah di dunia ini ya Allah. Jadikan kami sebagai hamba yang bersyukur, hamba yang selalu tafakur, hamba yang selalu segala kenikmatan-Mu yang kami syukuri, ada hal-hal yang tidak sesuai, mohon kami dimaafkan ya Allah. Ya Allah, kami mohon keselamatan kami di dunia telah Kau berikan, mohon kami diselamatkan juga di akhirat kami ya Allah. Ya Allah, satukan kami dengan orang-orang yang soleh ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Yang kurang semata-mata dari saya, yang benar pasti datangnya dari Allah. Untuk itu saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf pada jamaah sekalian. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.